Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Angelilo. Saya Linda Lae. Saya Angel Baun. Saya Eplu Tanov. Saya Teresia Ayubat Sebamisa. Saya Yuli Tambatu. Dan saya Meliani Jessica Maramis. Di sini kami akan menjelaskan mengenai demokrasi dan HAM. Selamat menyaksikan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang makna demokrasi. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, rakyat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai proses pemerintahan. Demokrasi penting karena menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah selalu melibatkan aspirasi rakyat. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jika digabungkan, demokrasi memiliki arti pemerintahan oleh rakyat. Artinya, dalam sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan pemerintah bertugas untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Agar demokrasi berjalan dengan baik, partisipasi rakyat sangatlah penting. Partisipasi ini mencakup beberapa tahap. Yang pertama, rakyat harus mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, rakyat harus ikut berpartisipasi dan memberikan pendapat mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Ketiga, rakyat harus terlibat dalam musyawarah untuk mendiskusikan keputusan yang akan diambil. Dan yang terakhir, rakyat juga harus ikut serta dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, demokrasi juga berkaitan erat dengan konsep kedaulatan rakyat, yang dimana berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, rakyat tidak bisa memerintah secara langsung sehingga mereka memilih wakil-wakilnya melalui pemilu untuk menjalankan pemerintahan. Dalam demokrasi, partisipasi rakyat sangat dihargai karena keputusan yang diambil harus mencerminkan kehendak masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, demokrasi bukan hanya soal hak, tetapi juga kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat dan ikut serta dalam pemerintahan, tetapi di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati aturan dan keputusan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi akan dijelaskan oleh pemateri berikut. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu. Nah, demokrasi menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik terlebih dahulu, rakyat, terutama pada pelaksanaan kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki otoritas tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. Dan yang kedua, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau lembaga legislatif, haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya, tidak boleh ada pemilihan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan undang-undang dan UU walaupun dengan alasan apapun. Harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Di sini saya Angel Baun akan menjelaskan terkait pengertian HAM. Istilah HAM dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain human right, fundamental right, the right of man, basic right menurut Andre Sujatmoko tahun 2016 pada halaman yang ke-57. Human right dianggap sebagai terminologi yang paling memadai dan yang paling komprehensif dan dapat
menampung aspek internasional dan aspek nasional dari hak asasi manusia itu sendiri. Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Hingga saat ini, belum ada definisi HAM yang bersifat baku dan mengikat. Ini saya akan membahas tentang unsur-unsur hak asasi manusia. Nah, dalam hak asasi manusia ini terdapat 3 unsur utama. Yang pertama yaitu pemilik hak, di mana merupakan individu atau entitas yang memiliki hak tersebut. Contohnya, setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi. Fungsinya adalah untuk menentukan subjek yang harus dilindungi oleh norma seperti manusia, kelompok, atau lembaga. Unsur yang kedua yaitu ruang lingkup penerapan hak, di mana batasan atau area di mana hak tersebut berlaku, termasuk hak dan kewajiban yang terkait. Contohnya, hak kebebasan berbicara tidak termasuk ujaran kebencian atau fitnah. Fungsi unsur ini untuk menjaga hak tidak digunakan secara absolut, tetapi seimbang dengan hak orang lain dan norma sosial. Unsur yang ketiga yaitu pihak yang terkait dalam penerapan hak, di mana pihak yang bertanggung jawab menghormati, melindungi, atau memenuhi hak tersebut. Contohnya, pemerintah wajib menyediakan akses pendidikan dasar. Fungsi unsur ini untuk memastikan bahwa hak tidak hanya abstrak, tetapi dijamin melalui kewajiban institusi atau individu lain. Nah, contoh integrasi ketiga unsur ini dalam hak asasi manusia, yang contohnya dalam hak atas pendidikan, di mana pemilik hak ini dikatakan sebagai setiap warga negara, kemudian ruang lingkup atau akses untuk ke sekolah. Nah, terdapat contoh integrasi ketiga unsur ini dalam hak asasi manusia. Contohnya adalah hak atas pendidikan, di mana pemilik hak di sini sebagai setiap warga negara, kemudian ruang lingkup yaitu akses ke sekolah dasar gratis, kurikulum inklusif, dan fasilitas memadai bagi setiap warga negara. Kemudian pihak terkait yang bertanggung jawab yaitu pemerintah yang bertanggung jawab untuk membangun sekolah, guru yang bertanggung jawab untuk mengajar, dan orang tua yang mendukung anak. Nah, jadi ketiga unsur ini membentuk kerangka normatif untuk menjamin hak tidak hanya sebagai konsep teoritis, tetapi juga diterapkan secara praktis dengan jelas siapa pemiliknya, batasannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, ketiga unsur ini menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu satu dengan instansi. Kemudian, selain ketiga unsur utama tersebut, ada beberapa unsur tambahan tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu dasar hukum atau normatif, di mana hak harus memiliki landasan hukum, moral, atau sosial yang diakui seperti konstitusi, perjanjian internasional misalnya deklarasi HAM, atau nilai budaya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban terkait, di mana hak selalu berkaitan dengan kewajiban pihak lain atau tidak hanya duty bearer, misalnya hak seseorang atas keamanan mengharuskan orang lain untuk tidak melakukan kekerasan. Contohnya hak pekerja atas upah layak mengharuskan pengusaha membayar sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Yang berikut adalah mekanisme penegakan, di mana hak harus disertai prosedur atau institusi yang menjamin pelaksanaannya seperti pengadilan, komisi HAM, atau lembaga mediasi. Yang berikut adalah batasan hak, di mana hak tidak mutlak dan dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain, keamanan nasional, atau ketertiban umum. Yang berikut adalah tujuan hak, di mana hak memiliki tujuan tertentu seperti melindungi martabat manusia, kebebasan, atau kesetaraan. Nah, dari tiga unsur utama dengan unsur-unsur tambahan tersebut, kita bisa melihat perbandingannya, di mana dapat menjelaskan siapa, apa, dan bagaimana hak dijalankan. Terutama dalam unsur tambahan itu bersifat kontekstual atau filosofis, di mana memperkaya pemahaman tentang legitimasi, penegakan, dan batasan hak. Nah, contoh integrasi dari unsur tambahan yaitu hak atas kebebasan beragama, dasar hukum yaitu pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, dan kewajiban terkait negara wajib melindungi pemeluk agama minoritas dari diskriminasi. Sekian penjelasan saya tentang unsur-unsur hak. Kepada pemateri berikut, saya persilakan. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai tanpa melalui kekerasan. Nah, demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang
berkembang secara dinamis dalam ruang waktu sebuah sejarah. Di samping adanya ragam pendapat dan adaptasi lokal dari demokrasi, konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip universal. Di antaranya, prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama adanya kebebasan, kesamaan, dan juga kedaulatan suara mayoritas. Nah, di sini adalah sebagai penentu keberadaan demokrasi itu sendiri. Nah, Indonesia telah memasuki usia 79 tahun kemerdekaan, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu terjadi perkembangan yang dinamis, yang dimana sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Pada saat itu, di mana Indonesia setidaknya telah melalui 4 masa demokrasi, yaitu demokrasi liberal, di masa kemerdekaan, kemudian ada demokrasi terpimpin ketika Presiden Soekarno membubarkan Konstituante, dan kemudian demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Nah, kemudian ada juga demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi atau sering disebut dengan demokrasi pada era reformasi. Nah, demokrasi ini tidak dapat dipisahkan yang dari namanya masyarakat sipil, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam demokrasi sendiri, bisa kita katakan terdapat sebaliknya dalam masyarakat sosial, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Jika masyarakat sosial kuat, maka demokrasi akan tetap berlangsung. Demokrasi pada dasarnya adalah pemberdayaan masyarakat sosial. Misalnya keberagaman dalam upaya untuk pelaksanaan segala bentuk sistem sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang berlaku. Demikian halnya dengan hak asasi manusia, erat berkaitan dengan yang namanya demokrasi yang diterapkan di suatu negara. Keterkaitan demokrasi dan hak asasi manusia ini menjadi sebuah sistem negara bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Baik, saya akan menjelaskan hubungan antara negara, demokrasi, dan hak asasi manusia. Secara kodrati manusia tidak mungkin hidup sendiri, mungkin karena manusia membutuhkan manusia yang lain. Dengan demikian juga halnya antara manusia sebagai makhluk individu sangat memerlukan negara sebagai tempatnya untuk bernaung. Seperti yang diketahui bahwa relasi hubungan negara dan masyarakat memberikan gambaran penyerahan sebagai hak masyarakat kepada negara yang diwujudkan dengan bentuk kepatuhan masyarakat untuk menjalankan serangkaian kewajiban yang dibebankan negara kepadanya. Sementara negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya sebagai kompensasi dan kepatuhan masyarakat. Jadi wajar jika masyarakat menuntut negara atas hak-hak asasi manusia yang tidak dipenuhi oleh negara. Negara dalam merealisasikan hak asasi warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika negara ataupun masyarakat ada yang melanggar hak asasi manusia, maka ada sesuatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia tersebut, yaitu sanksi yang tegas dan peraturan perundangan yang perlu disepakati bersama. Dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta pelindungan hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara Indonesia mampu menganut prinsip negara hukum. Keduanya memiliki hubungan yang sama dan saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum, dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi manusia warga negara oleh pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan bahwa negara Indonesia sangat menganut negara hukum dan demokrasi, sebab secara sosiolegal dan sosiokultural adanya konstitusi itu merupakan konsekuensi dan penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.